من أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada sebuah hari ini kita bersama untuk melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran. Oleh karenanya mari kita senantiasa bersyukur, memuji atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula mari kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas selawat kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya yang memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Kita telah menjelaskan bahwa di dalam ayat pertama dari surah Al-Fatihah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita telah menjelaskan bahwa semua yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya itu ketika kita melihat bagaimana perbuatan manusia ini menyesuaikan dengan perbuatan Allah. Itulah sehingga di dalam makna bih yang telah kita jelaskan itu beberapa makna yang telah kita jelaskan. Sebenarnya kalau kita mau hitung secara rinci lebih 10 makna di situ. Dan kita tidak usah terlalu menyampaikan semuanya. Yang jelas bahwa kata bi di situ adalah menjadi perekat yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Mau bentuk doa, mau bentuk tawakal, mau bentuk keikhlasan, semua di situ. Nah, oleh karenanya kita melihat bahwa kata sifat yang dipakai untuk menjelaskan sifat-sifat Allah dan sekaligus menjadi nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini dua kata, sumbernya satu, yaitu rahimah. Dua kata, tetapi sumber akar katanya cuma satu, yaitu rahimah. Berubah menjadi Ar-Rahman, satu menjadi Ar-Rahim. Ya memang begitu bahasa. Kalau dalam bahasa Arab itu satu kata bisa berubah menjadi 1000 kata lebih satu kata. Dan satu kata itu minimal memiliki makna 4 kalimat itu. Satu kata. Nah sekarang ini yang disebutkan oleh Allah untuk mensifati dirinya, mensifati zatnya adalah kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sampai saya tulis.
Ar-Rahman Ar-Rahim ini akar kata itu cuma satu, yaitu Rahim. Saya kira bahasa kita juga mengalami perubahan begitu, perubahan proses. Dua-duanya ini bermakna kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Apa di mana letak bedanya? Kenapa harus dibagi dua? Kenapa harus ada Rahmannya, ada Rahimnya? Kenapa tidak dibilang saja Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim? Harus ditambah Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang Ia berikan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Apakah itu manusia yang beriman atau tidak beriman, mau kafir, mau setengah kafir, mau hampir kafir, mau kafir betul, dikasih rahmat. Jadi jangan pernah kita ada bersangka kepada Allah. Biasa itu kan muncul dalam pikiran kita. Wah, kalau saya bela cara-cara beribadahnya ya, wah lancar-lancar juga rezekinya. Tidak ada hubungannya antara ibadah dengan rezeki, tidak ada hubungannya. Karena Allah memang memberi kasih sayang ya, Ar-Rahman siapa saja. Mau malas, mau setengah malas, mau rajin, mau setengah rajin, mau rajin betul, dikasih kasih sayang Allah. Kalau seandainya kita mau mengkait-kaitkan dengan persoalan rezeki, ya itulah tadi kita katakan bahwa sifat rahmannya Allah itu meluas secara umum, tidak ada perbedaan antara kafir dengan tidak kafir. Ya. Dan jangan pernah iri, jangan pernah muncul dalam diri kita, wah, ya enggak. Kafirnya bukan main, tapi lancar rezeki. Bukan urusan kita itu. Seandainya kita mau lebih lanjut, mau mempertajam lagi, kalau kita ditanya, adakah yang tahu rezekinya di sini, di mana alamat rezekinya? Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana alamat rezekinya. Karena memang yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Tapi rezeki itu tahu di mana alamat kita. Rezeki itu tahu di mana alamat kita. Oh kalau begitu kasih jelas-jelas alamatnya, supaya yang datang ada rezeki yang baik. Coba lihat, kita contoh saja. Ini air. Kita tahu nggak dari mana asalnya ini air? Nggak ada yang tahu dari mana asalnya ini air. Kenapa tiba-tiba ada di atas meja ini untuk saya, kalau saya minum? Dia datang ke sini, siapa yang mendatangkan? Kita tidak tahu dari mana asalnya ini. Seandainya kita tahu di mana alamat dari rezeki kita, oh kita pergi pungut di situ. Anda kata umpamanya hari ini hari Senin, wah saya hari ini rezekiku ada di sebelah timur. Oh kita ke timur terus. Tapi kan tidak begitu. Jadi Ar-Rahman itu adalah bermakna kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluknya, mau bernyawa ataupun tidak bernyawa, mau benda hidup ataupun benda mati, mau apa, semua. Dan Allah memberikan kehidupan masing-masing. Jadi jangan pernah kita mengira bahwa benda mati itu
tidak memiliki kehidupan. Tidak begitu cara berpikir kita dalam agama. Semati-matinya benda memiliki kehidupan. Semati-matinya benda itu kehidupan. Ia memiliki kehidupan dengan caranya sendiri. Di mana ditemukan itu? Kan dalam Al-Quran dikatakan, sabbaha lillahi ma. Sabbaha lillahi ma. Kita tulis sabbaha lillahi ma bis samawati dan seterusnya. Kita kan seperti ma. Apa artinya? Segala apa saja yang ada, ma itu apa saja yang ada di bumi dan ini bertasbih. Pertanyaannya kita, yang bertasbih benda mati atau benda hidup? Nah, kalau begitu, mari kita memiliki amanah, menjalankan amanah untuk menjaga kehidupan mereka. Bukti nyata saja ini. Ini tegel bernyawa atau tidak? Kalau akal kita, ini kan benda mati. Tapi kenapa Rasulullah suruh kita? Kalau kamu sholat sunnah, kalau sudah di sini pindah. Untuk apa pindah? Jadi yang bisa bersaksi yang mati atau yang hidup? Nah, kalau begitu, seperti apa benda itu? Mari kita pelihara cara hidup mereka, kehidupan mereka. Jangan selalu berpikir, benda mati, tidak bisa begitu. Allah memiliki kasih sayang kepada semua yang ada. Saya mau menceritakan sebuah kisah seorang ulama besar, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ini seorang ulama besar. Beliau sendiri yang cuci pakaiannya. Pada saat dia selesai mencuci pakaiannya, teman-temannya sarankan, Bu Yazid, kalau mau cepat kering pakaianmu, jemur di situ di atas pohon yang tinggi supaya kena angin. Apa dia bilang? Bu Yazid, oh tidak mungkin saya lakukan itu. Kenapa? Saya takut jangan sampai saya menjemur di situ tangkai itu patah atau daunnya berguguran sebentar bertas. Nah, kita diberikan contoh oleh Allah, penjelasan oleh Allah. Allah memiliki sifat kasih sayang kepada semua. Kenapa kita yang tidak memiliki sifat itu? Temannya menyarankan begini, kalau memang tidak bisa, kalau tidak mau menjemur di situ, bentangkan saja jemuranmu di atas rerumputan. Bentangkan jemuranmu ini di atas rerumputan. Apa dia bilang? Abu Yazid, oh tidak bisa juga saya lakukan itu. Kenapa? Ya, jangan sampai saya bentangkan jemuranku di atas rerumputan itu. Di situ banyak binatang, tempat makanannya, burungnya sementara terbang dan tidak terhalang gara-gara jemuran. Begini kepedulian, begini sifat kasih sayang Allah yang seharusnya kita wariskan. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia pergi bentangkan itu jemurannya supaya cepat kering. Masalahnya waktu dia bentangkan jemurannya begini, ada orang di belakangnya yang terhalang mendapatkan matahari. Gara-gara itu lagi, wah,
gara-gara saya lagi ini, orang ini tidak mendapat matahari. Akhirnya apa yang dilakukan? Ini bukan kisah dongeng, ini bukan cerita fiksi ini. Disebutkan di beberapa kitab itu. Maka dia bawa di lapangan, menetes airnya. Apalagi yang muncul dalam pikirannya Abu Yazid ini? Melahirkan sebuah kesadaran bahwa sementara rumput ini dijatuhi, ditetesi air. Apa kata Abu Yazid? Saya dikala sabar oleh rumput ini. Ditetesi, tapi tidak pernah ada keluhan. Ini Ar-Rahman. Jadi kita barangkali bisa jadikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa jangan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Jangan. Karena kalau orang yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, cuma dua dia dapat. Kalau dia tidak memfitnah, menghina. Kalau selalu kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan yang lain, wah, yang rezekinya berlimpah. Kalau itu muncul, yang lahir, yang kita dapat, kalau tidak memfitnah, menghina. Nah, keduanya ini sifat tercela. Umpamanya saya ambil contoh ini. Tapi saya ambil contoh. Ini sebenarnya ipar saya ini, Pak Asaduddin ini, karena anggaplah Pak Asaduddin satu profesi dengan saya, sama-sama dosen, pangkat golongan sama, tempat kerja sama, golongan pekerjaan sama. Tapi masalahnya beliau bisa beli mobil, saya tidak bisa. Tapi karena di dalam diri saya selalu membanding-bandingkan saya dengan dia, maka muncul dalam pikiran sebagai orang yang suka membanding-bandingkan, di mana ambil uang itu Pak Saduddin? Nah, sama-sama digaji, sama-sama golongan, sama-sama pangkat, sama-sama tempat kerja. Coba apa namanya itu? Memfitnah. Siapa yang bisa tahu rezeki kita? Ada yang bisa tahu. Jangan banding-banding. Silakan memiliki harta, tapi jangan selalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Itu dalam Al-Quran, allazi jama'a amalan wa'adadah, mengumpul harta tetapi begitu-begitu yang membanding-bandingkan. Wah, berapa mobilnya Pak Saduddin sekian? Selalu dibanding-banding. Itu saya. Kalau ada selalu semangat membanding-bandingkan hadir. Kalau tidak mau fitnah, mencela. Buktinya tadi sudah mau fitnah. Tak balik situasi. Saya yang bisa beli mobil, Pak Asaduddin tidak bisa. Apalagi yang muncul. Yang muncul menghina. Apa mau kerja itu Pak Asaduddin? Biar mana motor tidak bisa dapat. Jangan-jangan memang cilaka. Tuh. Lebih parah lagi kalau dilibatkan istrinya. Istrinya Pak Asaduddin, bahasa Buddhisnya itu sembok Pak Mersen. Itu sudah berkembang hinaan-hinaan kepada orang. Karena selalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Makanya Ar-Rahman ini memberi pembelajaran kepada kita bahwa tidak ada yang tahu rezeki kita. Allah Maha Pengasih tanpa ada perbanding-bandingan.
Dan memang itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, sifat yang pertama Allah perkenalkan adalah memberi, sifat memberinya. Apa itu? Iqra wa rabbukal akram. Apa artinya akram? Akram itu berasal dari kata karim yang bermakna suka memberi. Kalau memberi selalu banyak. Memberi sebelum diminta. Marah kalau tidak dimintai. 19 marah lagi itu. Nah, itu ar-Rahman. Begitulah sifat Allah. Kalau ar-Rahimnya bagaimana? Ar-Rahimnya inilah yang mengkhusus. Mengkhusus. Hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki. Kalau kita berkata yang Allah kehendaki, apakah ada kata-kata diskriminasi di situ? Tidak ada. Tidak ada diskriminasi di situ. Sebenarnya kita yang menolak untuk diberikan ar-Rahimnya oleh Allah. Kita yang menolak untuk berada pada level fit. Kita yang menolak itu. Kenapa kita menolak? Karena banyak yang kita tolak daripada keinginan-keinginan Allah. Bukan fit kalau begitu. Contoh saja. Kan dalam Al-Quran dikatakan di situ, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu. Wahfid janahaka. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Liman ittaba'aka. Terhadap orang yang mengikuti kamu atau yang kau pimpin. Rendahkan hatimu terhadap orang yang engkau pimpin dan orang-orang beriman. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak hadir dalam diri kita ketika kita memangku jabatan? Merendahkan diri atau menganggap kita lebih dibanding yang lain? Bagaimana mau menjadi kelas VIP kalau begitu? Ar-Rahim ini adalah yang mendapatkan kelas VIP. Berarti kalau begitu siapa yang menolak untuk masuk kelas VIP? Kita sendiri. Nah, Allah sudah buka. Allah sudah buka kunci jawabannya semua. Rendahkan diri. Tapi rasa-rasanya ya, ketika ia memangku jabatan, mana kira-kira yang lebih banyak hadir dalam dirinya, merendahkan diri atau lebih bertempur? Jadi kalau begitu, siapa yang menolak ini untuk masuk ke kelompok kafir? Manusia sendiri. Begitu Allah membuka ruang seperti ini. Coba contoh lagi dalam Al-Quran. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi, siapa yang suka memberi dan takut kalau tidak mendapatkan kemuliaan dalam pemberinya, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin bahwa dalam pemberian ini ada kebaikan. Apa jawaban Allah? Fasanyassiruhu lil yusra, akan diberikan kemudahan. Pertanyaan lagi kita ini, mana yang gampang kita lakukan, memberi atau diberi? Memberi atau diberi? Nah Allah sudah buka apa memberi. Tapi mana yang lebih enak kita rasa dan lebih gampang, diberi atau memberi?
Jawab begitu. Dan tidak usah kita bilang bahwa ini jawabannya. Simpan di dalam hati kita, bahwa kita lihat, oh inilah saya. Ternyata saya orang yang suka mau diberi. Saya mau katakan, dan tolong saya dibantu. Saya lama sekolah di Timur Tengah, pernah di Mesir, pernah di Sudan, pernah di Mekah, Masjidil Haram, pernah di Madinah mengaji. Bawa kitab. Saya tidak pernah temukan ada ayat mengatakan manusia diciptakan untuk mau diberi. Nah, coba cari. Tidak ada ayat manusia diciptakan untuk diberi. Tapi dia tidak rasa kalau kita diberi. Ya. Diberi itu kan mengambil. Jadi kalau begitu mana yang enak-enak kita rasa, memberi atau mengambil? Baru ke kampung. Di otaknya kalau dia mau ke kampung itu Pak, mau khutbah, nyonya itu saya sering tegur. Kita mau ke Bulukumba dulu. Nah itu memang nih, kita mau ambil kelor, mau ambil ayam kampung, mau ambil apa. Jangan itu yang kau pikir. Yang kau pikir apa yang bisa kau bawa ke sana. Apa yang kau bisa bawa ke sana. Bagaimana mau mendapatkan Ar-Rahim? Ar-Rahim sebentar di pintu ini tidak mau kita jawab. Jadi jangan pernah berkata bahwa Ar-Rahim ini hanya berlaku di akhirat. Tidak. Ar-Rahimnya Allah, pemberian khususnya Allah diberikan juga di dunia ini. Nah sekarang persoalannya kita ini tidak mau menerima itu. Memang kita sebenarnya kalau kita lebih lagi, Allah sebenarnya sudah membuka, sudah bocor soalnya. Sudah bocor soal. Andai kata kita mau ujian, apa yang membuat kita tidak lurus? Nah soal sudah terbuka dengan lebar. Kalau kamu minta ini, kau pakai minta. Tuh. Kalau kau minta ini kemana? Ihdina. Allah sendiri yang tunjukkan ini katanya kau pakai ihdinas siratal mustaqim. Siapa nanti yang mau memeriksa? Siapa nanti yang mau memeriksa? Allah sendiri. Jadi dari mana bisa kita gagal? Dan mana? Allah sudah tunjukkan caranya. Allah sendiri yang akan memeriksa. Dan Allah sendiri yang akan mengeksekusi. Di mana letaknya kita mengatakan? Oh manusia. Begitu sempurnanya Allah, pensifatan Allah di dalam Ar-Rahim. Pertanyaan kita lebih lagi. Memang begitu Pak, belajar tafsir itu macam-macam pakai, macam-macam. Itu namanya macam-macam. Kalau bahasa anak mudanya sekarang kepan, macam-macam. Kenapa? Pertanyaannya sekarang ini, kenapa sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim yang dilekatkan pada Bismillah? Kenapa bukan Al-Qahhar, Al-Qadir, Al-Alim? Kan 99, kenapa ini yang dilekatkan? Ar-Rahmannya. Padahal ini kan banyak sifatnya, banyak namanya, kenapa bukan? Kasih sayang. Makanya Allah itu mengatakan kasih sayang itu adalah meliputi segala-galanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Itu dalam Al-Quran. Kasih sayang saya, kata Allah, meliputi segala-galanya. Dan bahkan hadis mengatakan bahwa lebih didahulukan sifat kasih sayangnya Allah dibanding sifat murkahnya.
Makanya kalau ada orang yang banyak melakukan pelanggaran, detaknya orang durhaka, jangan langsung bersenang-senang bahwa belum dicoba gitu. Memang bukan siksaan yang didahulukan oleh kasih sayang dulu, tapi akan tiba masanya kasih sayang dulu yang didahulukan. Wasiatullah. Ada yang pernah bertanya, kenapa bukan sifat maha memaksanya Allah yang dipakai di situ, supaya kita ini dipaksa semua beriman? Kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha memaksa supaya tidak ada lagi manusia yang kafir, tidak ada lagi manusia yang ingkar. Dan Allah punya sifat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya bilang begini, betul Allah memiliki sifat qahhar, maha memaksa, tapi Allah sama sekali tidak boleh disembah dalam keadaan terpaksa. Kapan ada keterpaksaan yang dilakukan? Di mana ada keikhlasan? Tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan. Anak kita saja kalau kita suruh, nak pergi saja dulu belikan ke odol di dekatnya di samping rumah ini. Tapi karena tidak mau, berat, dipaksa. Adakah keikhlasan di situ? Sementara nilai amal kita itu ada pada keikhlasan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan manusia semuanya lagau, celaka, illal mu'minin, kecuali orang beriman. Belum berhenti di situ. Wal mu'minuna kulluhum lagau, semua orang beriman juga celaka. Illal amilin, kecuali orang yang mau beramal. Belum berhenti. Semua orang yang beramal juga celaka. Illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau begitu, kalau mau dipaksa, di mana ada keikhlasan di situ? Kalau begitu, sekalipun dia melakukan, tidak ada nilainya. Karena dia dalam keadaan terpaksa. Nah, inilah sifat yang Allah tampilkan, memberikan pembelajaran besar terhadap kita bagaimana menyikapi hidup dan kehidupan ini. Keikhlasan itu berasal dari kata-kata khalas, melepaskan segala-galanya. Ada meminta definisi, susah diberi definisi keikhlasan itu secara teoritis, insyaallah. Sehingga ulama kita itu memberi definisi dengan definisi yang aktual. Akhirnya dia berkata begini, keikhlasan itu ketika kamu meninggalkan sesuatu karena faktor manusia, maka itu namanya riya. Dan ketika kamu melakukan sesuatu karena faktor manusia, itu namanya syirik. Jadi kalau begitu, ikhlas adalah lepas dari riya dan lepas dari syirik. Contoh, tidak usah saya terlalu cepat-cepat pergi ke masjid. Dia tinggalkan cepat-cepat. Saya tidak mau cepat-cepat ke masjid. Nanti Nabi lahir ke orang terlalu mau. Ini riya ini. Karena meninggalkan sesuatu karena faktor manusia. Riya. Melakukan sesuatu karena faktor manusia, syirik. Harus cepat-cepat ke masjid. Supaya orang melihat bahwa saya ini orang lain. Syirik itu. Jadi ikhlas ini melepaskan. Tidak ada ketergantungan dengan saya. Kalau bahasa Buddhisnya ini, mohon maaf kalau saya banyak keluar bahasa Buddhis,
Karena memang lebih bagus bahasa Bugis dibanding bahasa Indonesia. Iya. Ikhlas itu maino kino. Jernih saja. Bahkan ada ulama Abu Yaqub berkata begini, man syahida bi ikhlasihi ikhlasan fa anna ikhlasahu yakhtani ila ikhlas. Kalau ada orang yang melihat ada keikhlasan pada dirinya, pada perbuatannya itu, ketahuilah bahwa keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Jadi Ar-Rahman memang yang harus muncul sifat kasih sayang. Mari kita selalu mengutamakan sifat kasih sayang dibandingkan yang lain. Itulah yang saya tawarkan. Mari kita membangun manajemen kehidupan ini dengan berbasis Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Karena dalam kasih sayang itu tumbuh ketulusan. Kita lihat teorinya PR. Semakin Anda tekan itu PR, pasti lebih kencang jawabannya itu. Dipaksa. Tapi kalau dengan penuh kasih sayang, ketulusan, makanya berbahasa saja. Muncul bahasa-bahasa ketulusan, keikhlasan. Mari kita contoh bagaimana Nabi Yakub berbicara dengan anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, ya dalam surah Yusuf, ya abati. Apa artinya ya abati? Wahai bapak, itu terjemahan kita. Tidak pas bapak. Karena banyak kata bapak di dalam Al-Quran, tapi tidak dipakai. Walidun juga bapak. Abu juga bapak, tapi tidak dipakai. Yang dipakai ya abati. Kenapa? Kental hubungan personilnya di sini. Kembali lagi kita mau bahasa Bugiskan, ya abadi. Biasa kita dengar dengan siapa puana eka encajani kan. Dia nak ada ambuku makarai encajani puana eka. Masih ada bahasa ini sekarang yang kita dengar di kampung kita. Hilang ya. Siapa yang kasih hilang? Kita tahu yang kasih hilang. Yang kita dengar Paceya, Maceya. Belum dia bilang sama siapa? Bro. Ini bahasa kelembutan. Apa dia bilang tadi ya? Waktunya di belakang disambut oleh anaknya. Ya, dijawab, ya bunayya. Tidak dikatakan ya ibni. Pada ibu. Kenapa? Itu tidak kental dengan sifat-sifat kemanusiaan. Memang terjemahannya ya bunayya, wahai anak. Tapi kalau bahasa Bugis Pak, melunak memang tuh. Sehingga ya bunayya kita katakan bijakku. Hingga ya sih Bang, iya bijakku. Dia nak kata anakku ini bijakku. Saya tidak tahu bahasa-bahasa yang lain. Tapi masih ada kayaknya bahasa yang begini dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mencerminkan keaslian kita, tapi kita tinggalkan, kita ambil bro, pace, mace, apa itu?
Di mana mau lahir ketulusan? Jadi memang amat sangat sempurna pensifatan Allah dalam sifat Ar-Rahim ini, dalam Bismillah ini. Karena sempurnanya, kalau ada sesuatu yang kita lihat sempurna, apa yang sering kita bilang? Alhamdulillah. Makanya pada ayat kedua dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda ini dengan sandi. Beda jangan di sini dengan sandi. Yang mana yang ini yang hampir mati. Nah, sudah sampai di zaman apa? Susah saya kasih sedikit. Ini kan pengakuan dari kita. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala macam bentuk pujian hanya milik Allah. Semua bentuk pujian hanya milik Allah. Pertanyaannya, adakah milik di situ? Adakah kita di situ? Tidak ada. Tapi kan sering muncul juga mau puji. Jadi kalau begitu mau ngambil kapten Allah. Segala macam pujian milik. Jadi kalau ada manusia selalu tahu memuji apa namanya? Manusia kepujian. Tapi yang namanya manusia, yang mana manusia enak tuh lah kalau dipuji, Pak. Biar mami dibohong. Biar mami dibohong. Jadi kalau ada manusia yang suka dipuji, yakin orang itu pasti banyak dibohong. Banyak dibohong. Kok pekerjaan kita bukan dipuji, pekerjaan kita memuji. Pekerjaan kita memuji, bukan dipuji. Semakin banyak kita memuji, secara otomatis pujian datang dengan sendiri. Jangan kita cari, Pak. Sekian dan terima kasih. Sudah jam 6. Mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau dikoreksi, silakan. Kalau tidak ada dia, kita cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bicara. Ini. Ya, sama-sama Bugisto Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah menjelaskan tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun berasal dari kata Ar-Rahim. Mungkin bisa dikatakan bahwa Ar-Rahman itu dalam keadaan kita pasti sekalipun semua akan mendapatkan Rahman Allah. Kira begitu. Sementara untuk Ar-Rahim itu memenuhi berbagai macam syarat sehingga bisa mendapatkan rahimnya Allah. Ketika dia menjelaskan bahwa pada dasarnya sudah dibocorkan soal. Cuma persoalannya bagi saya pribadi bahwa soal itu saya tidak paham. Walaupun sudah bocor saya tidak paham sehingga bisa saja rahimnya Allah saya tidak mendapatkan karena saya tidak memahami bocoran-bocoran soal itu. Nah, mohon menjelaskan, mungkin banyak sekali
persyaratan untuk mendapat bocoran soal itu, tapi paling tidak intinya apa sehingga bagi pribadi bisa paham. Itu yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim ini kalau tidak salah ada zikir yang akan kita ucapkan bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim segala yang ada di langit maupun di bumi tidak akan menggerakkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sudah mengulai untuk kalian yang mau akal keliru. Artinya apa? Apakah dengan Bismillah sendiri itu otomatis bisa membuat kita jadi terlindung dari segala mara bahaya, dan Bismillah yang seperti apa yang bisa memenuhi zikir kita tadi, ya, tidak akan terjadi suatu musibah dari langit maupun dari bumi dengan Bismillah itu. Kira sementara itu bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi sudah muncul memang soal. Pertanyaannya, apakah kita paham soal itu atau tidak? Kita tidak paham soal kalau kita tidak tahu bahwa ini soal. Ya. Tidak bisa kita paham bahwa ini soal. Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan, wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Berkatalah orang-orang yang tidak tahu, laula yukallimuna Allah. Berkatalah orang-orang yang tidak tahu, kenapa Allah tidak pernah berbicara kepada kami? Kenapa Allah tidak pernah berbicara kepada kami? Pertanyaannya kita, pernahkah Allah membisu kepada kita? Tidak pernah. Tidak pernah membisu. Allah berbicara, tidak berbicara, tapi yang tulis kita. Dan tulis kita. Apa buktinya bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada kita? Kan Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Segala macam yang ada perubahan di dunia ini itu tanda-tanda. Tanda Allah. Apa namanya tanda? Ini dalam dunia semiotik ini. Semiotik ini tanda. Ayat itu kan terjemahnya tanda. Kalau ada tanda, pasti ada yang ditanda. Ya. Logikanya logis sebenarnya. Kalau ada tanda, pasti ada yang ditanda. Cuma manusia ini selalu berkisah pada tanda, tidak mampu menyeberang kepada yang ditandai. Tidak bisa paham soal. Contohnya, istri kita itu ayat-ayat Allah. Ya, istri kita itu ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita hanya melihat istri kita sebagai istri kita, yakin dan percaya, suatu saat kita terjebak dalam sebuah kesalahan. Karena kita lihat hanya tanda. Apakah kehadiran istri kita tidak melihat kehadiran Allah? Makanya kita terkadang salah ucap, sudah mau bahasa. Kenapa? Karena kita melihat istri kita hanya sebagai tanda. Kita tidak perlu melihat yang kita lain. Contoh lagi, ada mobil di situ, ada begitu banyak di situ. Begitu ada orang yang mau dekat-dekat di situ, anak-anak mau main-main di situ, kita tergolong jauh. Yang kita lihat siapa? Mobil atau aku benarnya? Bukan
demikian adanya, bahwa mari kita lihat segalanya adalah tanda-tanda Allah yang pernah melepaskan dari tanda dan tanda. Ini cara berpikir seperti itu yang akan tuntas total pada kita. Bisa barangkali dipahami. Mari kita lihat dalam Al-Quran, adakah begitu? Itu iblis sujud ke Adam. Tidak kan? Tidak. Kenapa tidak mau sujud ke Adam? Karena yang dia lihat tanda. Karena yang dia lihat tanda. Malaikat sujud ke Adam. Sujud. Apa yang dia lihat? Yang ditandai. Buktinya iblis tidak mau sujud ke Adam. Saya kan lebih mudah Tuhan. Saya kan lebih mudah dibanding Adam. Berarti pola pikirnya iblis ini tambah terus. Ya. Malaikat mana yang lebih mudah? Malaikat diciptakan dari nur cahaya. Adam diciptakan dari tanah. Dari sisi penciptaan kan lebih mudah dari sisi penciptaan. Nur. Tapi kenapa dia mau sujud kepada Adam? Yang dia lihat Adam atau yang sujud? Nah, apakah interaksi kita terhadap Allah dalam kehidupan kita seperti ini cara berpikir? Jadi memang Allah wakala lazina ya'lamuna wa la yukallimuna ayati rawati ayat. Kenapa Allah tidak berbicara kepada kita? Kenapa Allah tidak mengatakan kita? Sudah langsung ayat-ayat semua. Allah tidak pernah berhenti berbicara kepada kita, tapi kita yang tuli. Semua mukamu umiyun bahwa belajar. Nah, kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yakin dan percaya bahwa tidak akan mungkin Allah berbohong. Memang ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Cuma persoalannya kita seperti itu kan yang dikehendaki oleh Allah. Kan terkadang kita tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Bismillah. Bismillah itu yang terucap itu hanya tanda. Ucapan itu perbuatan zahiriyah, perbuatan nampak. Nah, itu yang pertama saya katakan di sini bahwa apakah kesadaran kita ketika mengucapkan Bismillah mendekat kekuasaan Allah, mendekat kekuasaan Allah? Apakah kesadaran kita itu melekat terus atau hanya pada saat mengucapkan atau tidak? Di situ ada masalah. Tidak memutar melihat. Seandainya kita memiliki seperti apa yang disebutkan oleh Allah dan terjadi hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, apakah kita menyatakan bahwa Allah zalim kepada saya? Apakah Bismillah yang boleh saya katakan? Oh tidak. Itu bukan sebuah siksaan dan sampai itu adalah berkah. Tapi kita salah menerjemahkan. Contohnya dalam Al-Quran. Itu waktunya Nabi Yusuf contohnya. Itu Nabi Yusuf waktunya mau dibunuh oleh saudaranya. Kan dilempar masuk ke sumur. Pandangan kita dilempar ke sumur. Kan suatu siksaan kan? Pandangan kita. Jangan-jangan itu adalah keberkahan dia menjadi raja di Mesir. Andai kata dia tidak dilempar turun ke sumur, tidak bisa dibunuh oleh orang-orang kabilah. Andai kata tidak dibunuh, tidak akan bisa yang membawa Mesir. Seandainya dia tidak dipenjara, dia tidak diketahui apa-apa, terus coba. Yang penyiksaan terus. Karena kita selalu melihat yang zahir. Kasihannya ini mau dibunuh, dijual, difitnah,
di penjara. Menurut kacamata kita, wah ini penyiksaan. Tapi justru inilah jembatannya Yusuf menjadi raja di Mesir. Kenapa? Allah Maha Halus, Latifun, Maha Halus. Perbuatan Allah amat sangat halus. Susah kita menerjemahkan. Apakah mampu kita menerjemahkan hal seperti itu? Contoh Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim, dia tinggalkan istrinya di Mekah. Tidak ada tempat, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apa kita memberkati? Ini Ibrahim sampai hati. Karena kita melihat padahal ada nilai yang amat sangat kita tidak lihat. Di situ Latiful Khabir. Makanya biasanya saya pernah, mari kita banyak-banyak berdoa. Ya Latif, ya Latif. Engkau maha halus ya Allah. Persaksikan kepada kami kehalusan. Sehingga kita tidak terkadang salah menerjemahkan ini. Apa yang kita lakukan. Kan kita sering salah-salahkan. Oh, umpamanya, apa betul kan? Apa? Begitu mungkin ke shopping, mati shopping sekampung. Mau ke shopping, meletus bang mobilnya di balik. Menggerutu lagi, kenapa? Betul beri-beri. Jangan-jangan di situ ada Allah yang mau memperlihatkan kepada, bukan ada, pasti ada yang lebih baik dibanding itu yang Allah memperlihatkan kepada kita. Tapi kita tidak mampu melihatnya. Kenapa? Kita berwujud ya Latif, ya Latif. Ya, mungkin dikasih bentus bambu, dikasih bentus bambu tadi malam. Kalau Anda terus akan banjir di malam. Saya ada peristiwa pribadi saya. Ya. Di Bogor itu saya pernah ke shopping. Saya pulang jam 1 malam. Saya sendiri. Jam 1 malam. Kamu. Dan bertus mobil di situ. Bertus mobil di atas itu. Dan sesama baru saya singgah. Begitu saya singgah, saya ada pasti kebaikan yang lebih baik ini yang Allah berikan di hati ini. Apa yang terjadi? Seandainya saya terus jatuh mau lintas begini, sudah itu bahkan mana yang lebih bagus? Meletus ban mobil daripada dijatuhi di pohon. Coba. Ada yang terbaik, cuma kita salah. Terkadang lebih banyak tidak melihat yang hati. Saya kira begitu Pak. Saya kira sudah Pak ya. Saya kira begitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.